Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, teman berbuka yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dalam rubrik teman berbuka yang akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustazah Ummu Atiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman berbuka yang dirahmati oleh Allah, terkait tema kita pada sore hari ini yaitu penerapan syariah membawa berkah. Nah, pasti teman-teman semua sudah penasaran nih apa yang dimaksud dari syariah itu sendiri. Maka dari itu kita dengarkan penjelasan dari Ustazah kita tentang syariah. Silahkan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman berbuka yang dirahmati Allah, menarik sekali ya pada sore hari ini kita akan berbincang tentang syariah membawa berkah. Jadi syariah itu menurut terminologi Islam tentunya gitu, adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada para nabi yang ditujukan untuk manusia. Sedangkan secara bahasa, syariah itu bisa juga kita artikan sebagai jalan, ya, atau hukum, bisa juga dengan ya begitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, syariah itu adalah sekumpulan aturan-aturan Allah yang itu ditujukan kepada manusia untuk mengatur. Jadi untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, hablum minannas, dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu hablum minan nafs gitu. Seperti itu. Nah, itu ya Ustazah penjelasan tentang syariah. Tadi kan syariah membawa berkah. Nah, pertanyaan selanjutnya, berkah itu sendiri apa Ustazah? Ya, berkah itu bisa kita artikan ziyadatul khair ya. Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kita menerapkan syariah maka akan bertambah kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk semua manusia bahkan. Nah, tadi ya, kalau kita itu harus menerapkan syariah untuk mendapatkan keberkahan atau kebaikan, kayak gitu kan Ustazah. Iya. Nah, pasti ada alasan nih kenapa kita harus menerapkan syariah Islam kafah ini dalam kehidupan kita. Bagaimana Ustazah alasan? Ya, itu kembali kepada pedoman hidup kita ya, teman-teman berbuka. Kita sebagai umat Islam, panduan kita adalah kitab suci Al-Qur'an gitu. Jadi kenapa harus syariah gitu? Karena memang Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 208 gitu ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi udkhulu fisilmi kafah. Artinya adalah Allah itu menyeru, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi kita diminta oleh Allah sebagai pembuat hukum untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh gitu. Jadi kita ambil semua, bukan hanya satu saja ya, bukan hanya dalam urusan ibadah saja gitu. Misalkan ya kalau ibadah itu kan kita kembalikan tadi berarti hablum minallah gitu. Seperti zakat, puasa, haji itu hanya hubungan kita dengan Allah gitu. Sementara hubungan kita dengan manusia lain muamalah gitu ya, kemudian ubat atau sanksi. Jadi kalau kita berinteraksi dengan manusia yang lain, kemungkinan akan ada pelanggaran. Lalu pelanggaran itu diapakan gitu? Diberi sanksi atau dibiarkan? Tentu tidak dibiarkan gitu. Karena Allah sudah menetapkan semua hukum-hukum sesuai dengan pelanggaran apa gitu, sehingga itu perlu diterapkan gitu. Nah, sementara bagaimana dengan hubungannya dirinya dengan dirinya sendiri gitu, hablum minan nafs gitu ya, yang berkaitan dengan pakaian gitu ya, kemudian minuman, akhlak ya, iya, makan gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim itu nggak bisa dong berpakaian itu sesuka-suka kita gitu. Jadi kita itu berpakaian harus sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan gitu. Contoh nih, kita ya
Kalau ada pertanyaan kenapa muslimah itu menutup aurat ketika keluar rumah, ya memang itu syariat Allah gitu. Berarti ini kan yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lalu kemudian masalah makanan, kita nggak boleh makan sembarangan gitu. Jadi kita harus pastikan kehalalan makanan itu. Tidak hanya halal tapi juga thayyib gitu. Bisa jadi makanan itu halal gitu. Contoh misalnya kita makan apel, tapi apelnya busuk. Halal tapi nggak thayyib. Tidak baik. Iya, maka makanan kita itu harus halal dan thayyib. Minuman, kita juga diatur. Jadi kita nggak bisa sembarang minum gitu. Jadi harus dipastikan minuman kita itu halal atau tidak gitu. Bisa jadi minuman itu mengandung alkohol. Ya sudah jelas Allah haramkan bagi kita. Begitu. Itu ya, sedikit tadi pertanyaan yang belum terjawab. Nah, alasan bagaimana kenapa kita harus menerapkan syariat Islam kafani dalam kehidupan kita. Ya, Tujuan dari penerapan syariah ini bagaimana, Ustaz? ya tadi kan kenapa menerapkan syariah itu karena perintah Allah. Lalu kemudian tujuan. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan syariatnya kepada nabinya untuk umat manusia pasti punya tujuan dong gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk melindungi ya. Jadi ada 5 maqasid syariah gitu ya. Tujuan yang hendak dicapai oleh syariah itu sendiri. Yang pertama adalah untuk melindungi jiwa. Ya. Melindungi jiwa. Maksudnya apa gitu? Allah menetapkan kepada kita umat manusia khususnya muslim. Tadi kan orang-orang yang beriman ya. Jadi ketika ada terjadi pembunuhan, ini kan menyangkut nyawa, jiwa gitu. Bagaimana syariat itu? Syariat Allah, darah kita itu tidak tertumpah gitu tanpa alasan yang syar'i, yaitu tadi Allah memberikan hukuman yang tegas gitu. Allah menetapkan bahwa hukuman qisas gitu atau setimpal bagi orang yang membunuh gitu. Nah, ini cara Allah gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk menjaga agama ya. Jadi kita saksikan hari ini begitu banyak kaum muslimin itu yang keluar dari Islam, berpindah ke agama yang lain, atau kalau di dalam Islam kita sebut murtad ya, murtadin gitu, murtadin. Nah, mereka ini harus dihukum. Jadi tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita anggap bahwa ini adalah fenomena akhir zaman. Ya, ini adalah pelanggaran. Murtad itu adalah pelanggaran yang itu harus dihukum. Orang melanggar itu harus dihukum. Hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati. Apabila orang yang murtad ini ketika dinasihati gitu, diajak untuk kembali kepada Islam, dia tidak mau kembali. Jadi dia diberikan waktu selama 3 hari. Ya, jadi kalau dia tetap kepada kemurtadannya gitu ya, tetap memilih untuk murtad, maka dia akan dihukum mati. Kemudian yang berikutnya adalah syariah ini untuk melindungi harta. Ya, jadi bagaimana supaya harta kita itu aman? Ya, jadi tidak dicuri gitu. Kalau kita misalkan melakukan perjalanan kita tidak dirampok atau mungkin kita tidak dibegal gitu ya. Allah juga menetapkan syariahnya itu dengan memotong tangan para pencuri, baik itu pencuri perempuan maupun pencuri laki-laki. Jadi ketika sudah sampai kadar ya, maksudnya batas, misalkan begini, seseorang itu mencuri beras 1 kilo, ini sudah dihukum potong tangan belum ustazah gitu, atau mencuri semangka 1 biji sudah dikenai hukuman potong tangan belum ustazah? Belum gitu, karena belum sampai kadarnya ya. Kalau kita perkirakan itu hukuman potong tangan itu dilaksanakan ketika orang itu mencuri kira-kira kalau dinominalkan dengan uang ya 1,4 gram emas gitu. Jadi kalau kita nominalkan 1 juta lebih ya. Nah, barulah akan dilaksanakan potong tangan itu. Jadi potong tangan ini adalah untuk memberi efek jera ya, agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi menjadi pelajaran buat yang lain, sehingga terjagalah harta-harta kita. Tidak hanya harta kita orang muslim, tapi juga non-muslim yang tinggal di dalam sistem yang menerapkan Islam kafah gitu. Kemudian berikutnya adalah syariah ini untuk menjaga keturunan ya. Nah, teman-teman berbuka yang dirahmati Allah, kita sering ya disuguhi berita ada seorang wanita melahirkan tapi tanpa menikah gitu, yang tidak jelas siapa bapaknya kan gitu. Banyak sekali, bukan hanya 1-2, tapi itu adalah ibaratnya sesuatu hal yang sepertinya biasa hari ini. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Jadi Allah mengatur tidak boleh ada seorang anak itu lahir tanpa nasab yang jelas.
gitu ya. Jadi tidak dibiarkan atau tidak boleh seorang laki-laki dan wanita itu melakukan aktivitas seksual ya di luar ikatan pernikahan gitu. Jadi Allah mensyariatkan wanita dan laki-laki yang ingin berkasih sayang, maka Allah mensyariatkan mereka itu untuk menikah ya, bukan seks bebas. Nah kemudian bagaimana kemudian Allah itu menetapkan supaya terjaga nasab? Tegas juga bagi pelaku perzinahan. Nah tergantung, kalau yang melakukan perzinahan ini adalah bujang gadis ya, gitu, yang belum menikah, maka hukumannya itu adalah 100 kali cambukan, gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kalau yang melakukan perzinahan ini sudah pernah menikah, maka hukumannya jauh lebih berat, gitu, yaitu dengan dirajam, ya, dilemparin batu sampai dia mati, gitu. Kemudian berikutnya tujuan syariah itu adalah untuk menjaga akal, ya, supaya kita itu tetap bisa berpikir jernih, gitu ya, berpikir waras, gitu. Kita itu dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal, seperti khamar, ya, khamar dan sejenisnya. Kalau istilah sekarang itu lebih tepatnya drugs ya. Jadi nggak cuma khamar, ada sabu-sabu, gitu kan, ada ganja, ada segala macam. Intinya semua zat yang bisa merusak akal Allah haramkan. Lalu kemudian Allah juga memberikan hukuman, gitu, akan memberikan hukuman bagi orang yang terbukti melanggar, gitu. Nah pertanyaannya sekarang kan, siapa yang akan melaksanakan semua sanksi-sanksi itu, gitu. Sementara tadi ya maqasid syariah itu membawa barokah, gitu. Sementara faktanya tadi belum ada satu pun sepertinya, gitu, syariat yang hendak kita capai tadi, maqasid tadi yang kita hendak capai itu sepertinya memang terwujud hari ini. Dapat ditarik sedikit poin dari penyampaian Ustazah tadi, bahwa kenapa kita harus menerapkan syariat Islam kafah dalam kehidupan, karena memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga tujuannya kenapa kita harus menerapkan ada dapat diambil 5 poin tadi, untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta, ya, gitu kan. Nah Ustazah, dengan sistem kehidupan kita yang sekarang ini nih, yang kita rasakan sekarang, apakah memungkinkan untuk menerapkan syariah Islam kafah ini, Ustazah? Apakah mungkin? Dengan sistem yang hari sepertinya memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Ya sekarang kan kita hidup di sistem ini, gitu. Kita hidup di sistem ini, kemudian kita ada di dalam sistem ini, dan kemudian kita melihat, gitu ya, bahwa kehidupan hari ini memang jauh dari yang namanya barokah, ya, gitu. Berarti kalau tidak mungkin, harus ada dong, gitu ya, sistem alternatif, gitu, yang memang mampu atau yang akan bisa mewujudkan tadi maqasid syariah ini, gitu, supaya hidup kita barokah, gitu. Jadi kita tidak hidup dalam kondisi yang penuh dengan kemurkaan Allah seperti hari ini, ya, perzinahan di mana-mana, perampokan, pencurian, pembunuhan, ya, mabuk, segala macam. Intinya semua kejahatan, pelanggaran terhadap hukum syariah Allah pada hari ini semua sudah kita saksikan, gitu ya. Ya, jadi memang tidak akan mungkin meraih maqasid syariah itu dengan sistem hari ini. Tadi ya saya sampaikan bahwa kita butuh sistem alternatif kayak gitu kan, untuk menerapkan syariat Islam kafah di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Nah, sistem seperti apa yang Ustazah maksud ini kalau bukan sistem kehidupan kita yang sekarang, Ustazah? Ya, Allah tadi kan menurunkan syariahnya, ya. Jadi syariah itu tidak bisa berdiri, tidak bisa ditenangkan dengan sistem yang juga datang dari Allah, gitu. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa kita itu kaum muslimin punya sistem loh, gitu. Yaitu yang kita kenal dengan istilah khilafah, ya. Khilafah ini adalah sebuah sistem pemerintahan, atau lebih tepatnya kita artikan khilafah itu adalah kepemimpinan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi kaum muslimin di seluruh dunia itu harusnya hanya punya satu pemimpin, gitu. Yang mana kita memilih pemimpin itu dalam rangka untuk menerapkan
syariah tadi gitu secara keseluruhan. Nah persoalannya kan nggak bisa nih pakai sistem hari ini, harus pakai sistem khilafah tadi. Nah timbul lagi nih. Menarik sekali ya. Menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini bahwa kita butuh sistem kehidupan, yaitu sistem kehidupan khilafah. Nah, setelah pertanyaan saya, bagaimana nih cara kita untuk meraih sistem kehidupan, yaitu sistem khilafah ini Ustazah? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran bagaimana cara kita meraihnya. Ya teman-teman berbuka yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama ya bahwa hari ini kita hidup di sebuah sistem yang tidak islami, yang jauh dari barokah. Kita di Ramadan yang mulia ini sangat berharap tahun ini ya, Ramadan tahun ini itu adalah Ramadan terakhir bagi umat Islam harusnya ya, tanpa khilafah gitu. Jadi upaya kita adalah untuk mewujudkan barokah tadi, kita sebagai sebagai seorang muslim tadi yang meyakini bahwa syariat Allah itu pasti membawa barokah, kita harus ada upaya dong gitu, bagaimana supaya syariat Allah itu bisa diterapkan. Nah, bagaimana caranya gitu? Khilafah hari ini belum hadir di tengah-tengah kita. Berarti kita harus berjuang dong gitu. Kita harus berupaya. Bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Kita harus menyampaikan dakwah gitu ya. Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar kepada muslim yang lain. Kita harus menjelaskan bahwa hari ini hidup kita itu jauh dari kata barokah gitu. Dan kita merasakan memang tidak ada barokah hari ini gitu. Jadi kita harus sampaikan bahwa kita butuh yang namanya khilafah gitu. Kita butuh khilafah, kita butuh menerapkan Islam kafah, dan itu adalah kewajiban. Nah, bagaimana sekarang kita bersama-sama? Jadi tidak hanya kita ya, teman berbuka sekalian yang hadir ya di tengah-tengah kita, yang di luar sana gitu. Bahwa sistem khilafah itu adalah sistem yang diwariskan oleh Rasulullah. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu berdakwah. Gitu. Kita harus sampaikan, kita edukasi saudara-saudara kita pahamkan mereka, kita mencoba untuk merubah cara berpikir mereka yang tadinya berpikir bahwa ya Islam itu hanya sekedar agama ritual gitu, hanya membahas tentang persoalan ibadah saja gitu, padahal Islam itu membahas semuanya. Islam punya sistem pergaulan gitu. Tadi Islam itu punya sistem pemerintahan, Islam itu punya sistem hukumnya gitu, sistem sosialnya juga Islam punya. Jadi ini yang harus terus-menerus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya, agar kemudian gitu opini ini menjadi opini bersama gitu. Sehingga kita memahami bahwa kita itu membutuhkan khilafah, tapi saudara kita di seluruh dunia ini bisa memahami. Nah, ini memang kerja keras ya teman-teman ya, teman-teman berbuka sekalian. Jadi bagaimana sekarang kita harus bersinergi ya dengan semua pihak gitu ya, agar opini kita syariah membawa berkah dengan khilafahnya itu bisa terwujud dengan cara tadi mengedukasi, kemudian terus menerus gitu ya, terus menerus berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita tidak eksklusif gitu ya. Jadi kita mempelajari Islam itu secara kafah, kemudian setelah kita memahaminya, kita sampaikan juga dengan yang lain, lalu kemudian terus menerus sampai kemudian pada suatu saat Allah itu memberikan pertolongan ya dengan cara Allah gitu. Seperti itu. Baik, sedikit saya ambil poinnya bahwa untuk menghadirkan sistem khilafah ini, sistem kehidupan Islam ini di tengah-tengah kita, tadi kayak ada mengedukasi masyarakat atau umat gitu kan. Apakah ada cara lain nih, maksudnya untuk menerapkan syariat Islam kafah tadi kan untuk menghadirkan khilafah. Nah, sekarang cara menerapkan syariat Islam kafah di dalam kehidupan kita sekarang itu bagaimana Ustazah? Kalau kafah sih nggak bisa. Kalau menerapkan syariah Islam secara kafah dengan sistem sekarang nggak bisa gitu. Itu pasti tidak bisa. Ibaratnya ketika Allah menurunkan syariah itu sudah beserta dengan sistemnya gitu loh. Iya. Ya. Kalau tadi sistemnya adalah sistem khilafah, Ustazah, tadi kan
dengan sistem sekarang. Kalau sekarang dengan sistem khilafah, tadi kan cara yang pertama adalah edukasi. Nah, selanjutnya apa nih Ustazah untuk sampai kita cara menerapkannya nih? Ya tadi kita harus hadirkan dulu khilafahnya. Ya, setelah hadir, Barulah kemudian khilafah itulah yang nanti akan menerapkan syariah itu secara kafah. Jadi tidak mungkin syariah secara kafah itu kita terapkan tanpa adanya khilafah, begitu. Nah Ustazah, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa untuk menghadirkan sistem khilafah ini, sistem kehidupan Islam ini tengah-tengah kita, ada beberapa langkah gitu kan. Pertama Ustazah menyampaikan bahwa kita butuh mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat tentang syariat Islam kafah. Nah selanjutnya Ustazah menyampaikan bahwa butuh interaksi gitu kan, beramal ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat untuk menyampaikan syariat Islam kafah ini. Bukan hanya sekedar kita saja yang tahu, tapi juga harus umat dan masyarakat harus tahu semua gitu kan. Nah Ustazah, langkah selanjutnya apa nih untuk mencapai sistem khilafah ini Ustazah? Ya, ada satu langkah lagi ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu mendirikan sebagaimana Rasul itu kan mengedukasi masyarakat jahiliyah Mekah gitu ya. Tapi itu seperti tidak ada ruang. Bagaimana masyarakat Mekah itu dengan keras, sangat keras memusuhi dakwah Rasul. Lalu kemudian apakah Rasulullah itu berhenti berdakwah? Kan tidak gitu. Rasulullah tetap berusaha melakukan atau totalitas dalam dakwah. Lalu kemudian Allah dengan pertolongannya, Allah memberikan kepada Rasul itu pertolongan melalui masyarakat Madinah. Ya, jadi teman-teman berbuka sekalian, ketika kita menghadapi tantangan dakwah yang berat, maka janganlah berputus asa, gitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Gitu. Jadi masyarakat Madinah itu mereka menjadikan Rasul itu sebagai rujukan. Mereka menjadikan Rasul itu pemimpin bagi mereka, gitu ya. Dengan apa? Ya tadi dengan menjadikan Rasul itu pemimpin, gitu, pemimpin di Madinah. Maka ketika Madinah itu berubah menjadi masyarakat yang Islami dalam sebuah sistem yang juga Islami tentunya ya, yaitu khilafah tadi, negara Islam tepatnya gitu. Maka di sanalah di Madinah itulah pada awalnya gitu ya sistem kehidupan yang kafah itu diterapkan oleh Rasulullah. Jadi masyarakat Madinah yang tadinya jahiliyah itu berubah ya. Berubahnya itu dengan proses dakwah tadi gitu ya. Dengan mengedukasi mereka, berinteraksi dengan mereka, lalu kemudian ada aktivitas berikutnya itu tolabun nusroh gitu. Tolabun itu meminta pertolongan. Dia meminta pertolongan kepada siapa? Kalau pada masa Rasul di Madinah itu adalah kepala kaum gitu. Kepala kaum itu adalah orang yang memiliki masa gitu ya, yang mereka itu punya kekuatan gitu ya untuk menolong dakwah Rasul. Jadi tolabun nusroh itu penting dan tidak bisa ditinggalkan. Karena Rasul itu butuh pertolongan atas dakwahnya. Jadi Rasul itu harus mendapatkan jaminan siapa yang akan menolong dakwah Rasul gitu. Nah mereka inilah yang namanya ahlul quwah gitu, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Misalkan kalau pada masa Rasul kan tadi saya sampaikan bahwa kepala kaum gitu. Nah kepala kaum inilah yang kemudian ketika mereka masuk Islam, lalu mereka semakin mempercepat tegaknya negara Islam di Madinah. Berarti inilah yang harus kita ikuti gitu. Karena ini adalah warisan Rasul, langkah-langkahnya sudah Rasul wariskan kepada kita, sama dong seperti hari ini. Jadi kita kalau ingin punya cita-cita mengembalikan kembali kehidupan Islam dalam sistem khilafahnya, maka kita harus mengikuti langkah-langkah Rasul gitu. Mengedukasi umat, kemudian berinteraksi dengan umat, dan kemudian selanjutnya adalah tolabun nusroh gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya tadi ketika Allah memberikan pertolongan kan kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu karena itu urusan Allah. Sekarang yang menjadi urusan kita bagaimana kita berusaha keras gitu ya untuk mewujudkan supaya syariah kafah itu bisa diterapkan di tengah-tengah kita, kemudian hidup kita itu penuh barokah. Gitu ya. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah khalifah di muka bumi gitu. Seperti itu.
Baik, teman berbuka yang dirahmati oleh Allah, perbincangan kita bersama Ustazah tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa syariah itu butuh diterapkan gitu kan, akan membawa berkah bagi kita. Nah, karena memang syariah itu sendiri merupakan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan ketika kita tidak menerapkan syariah, itu tidak akan membawa keberkahan kepada kita dalam kehidupan kita. Tadi sudah dipaparkan juga oleh ustazah kita bahwa ketika syariah tidak ada di tengah-tengah kita, kayak kriminalitas, kejahatan, kemaksiatan itu merajalela kayak gitu kan. Berarti tidak membawa keberkahan kepada kita ketika syariah tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman berbuka tadi ustazah kita juga sudah menyampaikan untuk kita menghadirkan sistem khilafah di tengah-tengah kita ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat, yang kedua ada berinteraksi dengan masyarakat, dan yang ketiga ada tolabun nusro gitu kan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang bisa menerapkan syariah Islam kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, waktunya sudah mau habis kayak gitu kan. Nah, saya sebagai host dan mewakili ustazah sebagai narasumber mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh ustazah kita dapat diamalkan dan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman berbuka juga. Dan saya tutup saja dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita akan bertemu kembali dengan rubrik teman berbuka di hari lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.